Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Jumpa lagi bersama saya Filipus Christian. Pada kesempatan kali ini saya kembali menjumpai Anda dalam satu nomor konten lagi ya, untuk membuat Anda berpikir dan menjadi konten ini sekiranya bisa menjadi bahan pertimbangan bagi saudara untuk insya Allah tetap atau mempertimbangkan keimanan yang Anda miliki hari ini. Demikian ya, segmen kali ini saya angkat dengan judul adalah belajar dari kitab ajaran setan. Sudah pernah dengar itu? Dan dengan gambar dan narasi yang seperti ini ya, Alkitab ajaran setan. Ya, bukan saya yang bilang loh, ini sebuah penistaan jika ini saya yang bilang, tetapi ini yang mengatakan adalah mereka sendiri. Ya, saya disclaimer dulu bahwa apa-apa yang kami posting di kanal YouTube kami itu semata-mata adalah hasil kami menemukannya dari konten-konten yang telah beredar di media sosial ya, sehingga kami hanya mendaur ulang lalu kemudian menguploadnya untuk Anda sebagai sebuah pertimbangan apakah ini sebuah kebenaran atau hanya asumsi atau sebuah tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan justru ya. Kita akan ambil ayat ini yaitu Alkitab ajaran setan. Ya, ini Alkitab loh, ini Biblos ya, kitab suci orang kok dibilang ajaran setan, ini parah ini. Dan yang bilang ini bukan Filipus Christian atau orang Islam, tetapi mereka sendiri yang mengatakannya. Ini kan lucu ya. Ajaran setan. Kita tahu kan setan ini bukan makhluk yang baik kan begitu. Oke, ini ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share dan dukung terus dakwah kami sehingga apapun yang kami sampaikan, bunyikan lonceng sehingga apa yang kami sampaikan insya Allah Anda mendapatkan notifikasinya ya. Jangan lupa juga dukung kami di TikTok ya, karena saya juga punya TikTok ya untuk berdakwah ya. Saya juga punya TikTok ya. Ya, ini TikTok saya ya, Filipus Christian ya. Saya dikatakan tadi ada yang komentar di konten saya di YouTube bahwa Filipus kenapa nggak debat dengan ini dengan itu, padahal tiap malam saya baru turun debat ini ya. Dari jam Ba'da Isya saya sudah live di TikTok ya, dan ini di Inspirasi Kehidupan channel Inspirasi Kehidupan ya. Jangan lupa dukung TikTok kami dan juga YouTube kami Mu'alaf Filipus Christian dan juga dakwah Mu'alaf Fikri ya, sebagai ya, channel YouTube juga. Itu ada 2 channel YouTube kami yang kami bagikan di kolom komunitas supaya didukung dan menjadi akun cadangan, agar supaya jika akun yang besar oleng atau kena banned, kita masih punya akun untuk mendakwakan Islam tentunya. Dan untuk yang terakhir, saya mengundang Anda untuk mendukung terus program kerja dakwah kami dengan cara mendukung kami, program kami yaitu pembangunan musola bina mu'alaf yatim duafa dan disabilitas yang kami dirikan di Sulawesi Utara, Manado Sulawesi Utara ya hari ini. Dan perlu kami sampaikan bahwa sudah hampir cukup bahannya, tetapi kami terkendala hujan itu cuma berhenti malam dan itu cuma berapa jam kemudian ulang lagi hujan ya. Dan kami masih menunggu bantuan dari saudara untuk dana-dana yang tak terduga yang kami butuhkan yang lainnya ya, karena perkiraan kami membutuhkan 5 juta tetapi mana tahu itu malah lebih ya. Ada yang bertanya, Ustadz berapa kebutuhannya untuk pembangunan kalau bahannya kan udah ada. Saya bilang 5 juta. Ya memang kita butuh 5 juta, tapi siapa mana tahu kalau ada yang alat-alatnya rusak ya kan, ada yang bahan-bahannya justru ya apa namanya ya, rusak dan harus diganti atau ditambah lagi kan, kita nggak tahu ya. Saya hanya menyampaikan apa yang kita butuhkan, nggak dilebih-lebihkan. Ya, dengan cara mendukung program pembangunan kami, ini dia VT-nya yang mungkin akan menjadi pertimbangan saudara untuk mendukung dakwah kami. Ini dia VT-nya. Silakan tonton. Nabi SAW, man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membangun untuk Allah sebuah masjid lillahi ta'ala, dia bangunnya lillahi ta'ala, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan buat dia rumah di surga. Ketika kita membangun sebuah masjid, walaupun hanya sekedar kita sumbang 1 sak semen
atau 1 meter keramik, kita hanya itu yang kita sumbangkan. Insya Allah bila engkau ikhlas lillahi ta'ala, Allah sudah bangunkan buat engkau rumah di sisinya. Walaupun bangunan masjid dia itu sebesar ya sarang burung daratan, sudah selesai. Ya, seperti ini ya bangunan terakhirnya. Dan kami terus menjalankan pembangunan, pembenahan, penimbunan lahan atau halaman musola yang memang agak berkolam begitu ya, agak ada hole begitu, agak menurun begitu menjadi genangan air, dan kita sedang memperbaiki tempat parkiran ya, atau tempat parkiran para pengguna musola ya, di nomor rekening kami. Mari saudara terlibat sama-sama, jangan kita hanya menjadi penonton dan menganggap bahwa pembangunan musola bina mu'alaf, yatim duafa dan disabilitas serta fasilitas penunjang dakwah untuk kemaslahatan umat Islam itu menjadi tanggung jawab hanya mu'alaf saja, tetapi kita semua orang Islam wajib terlibat di dalamnya. Untuk apa? Untuk fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Barang siapa membantu menolong orang berbuat baik, insya Allah kata Rasulullah, dia akan mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala bagi orang yang melakukan kebajikan tersebut. Tabarakallah fikum, jazakallahu khairan katsiran. Demikian, dan kita langsung saja membahas ini, Alkitab ajaran setan. Ini bukan saya yang bilang ya, dan saya punya dasar. Saya takut karena ini bisa ke penistaan kalau kita tidak punya bukti kalau ini adalah ujaran saya. Ini bahkan ke ujaran kebencian atau penistaan agama. Ini kitab suci orang kok dibilang ajaran setan. Tidak saya yang mengatakan. Ini dia videonya. Kita langsung saja ke videonya, saudara-saudara. Ini dia videonya. Mana nih videonya? Hilang. Nah, ini dia video yang akan kita tampilkan, saudara-saudara. Ada sesuatu yang baik dari setan, tapi ada sesuatu yang kita bisa belajar dari setan. Yang pertama, iblis nggak cepat menyerah. Kalian sadar nggak sih? Kayaknya kekristenan kita tuh makin kesini makin lari jalur. Sadar nggak sih kalian? Ajar-ajaran. Anda dengar? Ya, kita bisa belajar dari setan. Setan pantang menyerah. Berarti harus belajar dari setan. Nah, lanjut. Di gereja itu sekarang bukan lagi tentang sebenarnya kita itu siapa, sebenarnya Tuhan itu maunya kita seperti apa. Tapi yang dibahas di gereja-gereja kita sekarang ini kayaknya lebih ke ya kayak seminar motivasi. Ya mau gimana lagi? Ini orang Kristen ya yang bilang. Dan saya perhatikan orang kalau belum gila, belum bisa dipakai Tuhan. Bisa kok berpikir? Coba. Dan saya katakan bahwa orang kalau belum gila belum bisa dipakai Tuhan. Berarti harus gila dulu, nggak waras dulu, ODGJ dulu. Ya, bisakah Anda berpikir, kata laki-laki ini? Tapi apakah sudah menjawab tema kita Alkitab ajaran setan? Belum. Walaupun dia bilang kita belajar dari setan. Dia nggak menyebut, ya, Pendeta Gilbert tidak menyebut Alkitab ajaran setan. Siapa yang menyebut? Ya, nanti kita. Oke, lanjutkan dulu. Tahu aja, nggak apa-apa, yuk. Oke, ini tidak menjawab tema kita ya, Alkitab ajaran setan. Lalu siapa yang mengatakan Alkitab ajaran setan? Tadi pendeta ini sudah mengatakan kita perlu belajar dari setan karena setan itu pantang menyerah. Dan kalau kita belum gila, kita tidak akan dipakai oleh Tuhan. Kita belum pantas untuk dipakai Tuhan kalau belum gila gitu loh, belum ODGJ. Sinting nggak ini ajaran si pendeta gendut ini? Ya, itu kan ajaran mereka, biarkan saja, kita hargai saja keyakinan orang. Ya, tapi dia tidak mengatakan, pendeta ini tidak mengatakan bahwa Alkitab itu ajaran setan. Lalu apa yang dia katakan? Dia hanya mengatakan bahwa kita perlu belajar dari setan, tapi bukan belajar dari Alkitab. Tapi dia tidak mengatakan ajaran setan atau biblos ajaran setan. Siapa? Ini dia yang mengatakan bahwa ajaran Alkitab itu adalah Bible itu dari iblis atau dari setan ya. Ya, iblis dan setan sama aja. Oke, ini dia. Lalu setan ini menggerakkan hati bangsa Israel ini menulis. Lalu dikatakan ini dari Allah. Artinya Alkitab itu yang Taurat dan Injil bangsa Israel sekarang dan Alkitab orang Kristen sekarang ini adalah kitab yang bersumber dari keinginan iblis atau kitab iblis. Jadi bukan pendeta ini, tapi pendeta Lamsen Nebaho ya. Kalau nggak salah sudah mati dia ya.
Ya sudah tewas dia orangnya. Jadi dengan kata lain, kata Pendeta Lamsen bahwa Injil ini apa Alkitab ini ditulis atas dasar keinginan iblis atau setan ya. Lanjut. Bukan kitab dari Allah. Bukan kitab dari Allah ya. Sudah jelas. Karena kitab atau Taurat dan Injil yang Allah turunkan itu sudah hilang sama sekali. Tidak ada jejaknya lagi. Dapat disimpulkan bahwa kitabnya orang Yahudi yang sekarang ini dan kitabnya orang Kristen yang sekarang ini adalah kitab iblis, kitab setan. Nah tuh tahu. Tidak mungkin dari Allah karena sudah hilang. Itu tahu. Gimana ya, benar nggak? Saya mengangkat tema ini benar nggak? Alkitab ajaran setan. Yang satu ini mengatakan kita ya, si pendeta gendut ini mengatakan bahwa kita harus belajar dari setan karena setan itu ada hal yang baik yang perlu kita pelajari, yaitu kegigihannya atau tidak pantang menyerah ya yang dimiliki oleh setan ya. Dan yang kedua dia katakan harus gila dulu untuk bisa dipakai oleh Tuhan. Nah, berarti waras itu dilarang di dalam kekristenan dong, dalam artian ini pendeta ya. Dan yang satu lagi Pendeta Lamsen lebih parah dari itu. Alkitab adalah ajaran setan. Coba kita putar sekali lagi sebelum kita akhiri videonya. Lalu setan ini menggerakkan hati bangsa Israel ini menulis. Lalu dikatakan ini dari Allah. Artinya Alkitab itu yang Taurat dan Injil bangsa Israel sekarang dan Alkitab orang Kristen sekarang ini adalah kitab yang bersumber dari keinginan iblis atau kitab iblis, bukan kitab dari Allah. Sudah jelas. Karena kitab atau Taurat dan Injil yang Allah turunkan itu sudah hilang sama sekali. Tidak ada jejaknya lagi. Dapat disimpulkan bahwa kitabnya orang Yahudi yang sekarang ini dan kitabnya orang Kristen yang sekarang ini adalah kitab iblis, kitab setan. Nah tuh tahu. Tidak mungkin dari Allah karena sudah hilang. Jelas ya, berarti judul saya kali ini adalah Alkitab ajaran setan atau ajaran iblis. Makanya kita perlu belajar dari iblis kalau mau menjadi anak Tuhan. Kata pendeta gendut dan kata si pendeta Lamsen tadi ya. Jelas ya. Jadi mulai sekarang ya, saya katakan sekali lagi alhamdulillah. Sekali lagi alhamdulillah. Sekali lagi alhamdulillah saya sudah sembuh. Kenapa? Karena saya tidak mau beriman kepada kitab ajaran setan dan saya tidak mau disebut gila dan terakhir saya tidak mau disebut hewan yaitu domba. Saya mau disebut hamba Allah, hamba Tuhan, hamba pelaku firman. Demikian, mudah-mudahan kita semua dicerahkan dan selamat tertawa terbahak-bahak di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetapkan langkah kita dalam keimanan Islam dan kita semua insya Allah mati dalam keadaan lisan basah dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhana wa bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai ketemu di tema berikutnya. Barang siapa, kata Nabi SAW, man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membangun untuk Allah sebuah masjid lillahi ta'ala, dia bangunnya lillahi ta'ala, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan buat dia rumah di surga. Ketika kita membangun sebuah masjid, walaupun hanya sekedar kita sumbang satu sak semen atau satu keramik, 1 meter keramik, kita hanya itu yang kita sumbangkan. Insya Allah bila engkau ikhlas lillahi ta'ala, Allah sudah bangunkan buat engkau rumah di sisinya. Walaupun bangunan masjid dia itu sebesar ya sarang burung dara tasik, sudah selesai. Yang baik dari setan, tapi ada sesuatu yang kita bisa belajar dari setan. Yang pertama, iblis nggak cepat menyerah. Kalian sadar nggak sih?
kayaknya kekristenan kita tuh makin kesini makin lari jalur. Sadar nggak sih kalian? Ajaran di gereja itu sekarang bukan lagi tentang sebenarnya kita itu siapa, sebenarnya Tuhan itu maunya kita seperti apa. Tapi yang dibahas di gereja-gereja kita sekarang ini kayaknya lebih ke ya kayak seminar motivasi. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Dan saya perhatikan orang kalau belum gila, belum bisa dipakai Tuhan. Bisa kau berpikir? Coba kau renungkan dulu. Tahu aja, gak apa-apa. Yuk. Lalu setan ini menggerakkan hati bangsa Israel ini menulis. Lalu dikatakan, ini dari Allah. Artinya, Alkitab itu yang Taurat dan Injil bangsa Israel sekarang dan Alkitab orang Kristen sekarang ini adalah kitab yang bersumber dari keinginan iblis atau kitab iblis, bukan kitab dari Allah. Sudah jelas, karena kitab atau Taurat dan Injil yang Allah turunkan itu sudah hilang sama sekali, tidak ada jejaknya lagi. Dapat disimpulkan bahwa kitabnya orang Yahudi yang sekarang ini dan kitabnya orang Kristen yang sekarang ini adalah kitab iblis, kitab setan. Nah tuh tahu. Tidak mungkin dari Allah karena sudah hilang.